Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 38. Excited sekali menyiapkan malam pertamaku. Sepertinya Nagea sengaja menyiksaku. Ah, anak itu benar-benar datang. Kembali Jerry mendumel. Tersuguhkan wajah cantik dengan senyuman penuh dari adik perempuannya itu begitu pintu terbuka. Kau benar-benar ingin tidur di kamar ini? Tanya Jerry tanpa mempersilahkan adiknya itu masuk. Marsha menjawab dengan anggukan semangat, membuat Jerry tak tega mengusirnya. Masuklah, tapi kali ini saja. Suruhnya, punya adik perempuan manja sepertinya ternyata sangat berpotensi menggagalkan malam pertamaku. Kesal Jerry dalam hati, dengan pedenya membayangkan bisa menikmati malam pertama dengan istrinya malam ini. Hai Kak Nagea, sapa Marsha kepada kakak iparnya yang sepertinya sudah bersiap untuk meluruskan badan di atas kasur. Nagea pun menyapanya balik. Ia seret lengan abangnya itu untuk naik ke atas tempat tidur. Kak Jer di tengah ya? Tidak, aku akan tidur di sofa itu. Sembari menunjuk sofa yang ia maksud. Untuk apa aku tidur di antara dua wanita? Yah, kakak, kan aku pengen tidur bersama kakak sebelum aku menikah dengan Kak Ethan. Marsha memanyunkan bibirnya. Terpaksa Jerry menuruti adiknya itu. Menikah? Apa kau sudah kurang waras? Mana ada anak-anak boleh menikah? Protesnya. Anak-anak, aku sudah dewasa Kak. Memangnya tidak ada hal yang ingin kau lakukan selain menjadi istri orang itu? Marsha menggeleng. Aku akan menikah dengan Kak Ethan, punya anak-anak dan hidup bahagia. Lalu bagaimana janjimu untuk melanjutkan posisi papa di rumah sakit? Jadi dokter, aku sudah tidak ingin jadi dokter. Aku sudah tidak mau pusing memikirkan pelajaran. Lama kakak beradik itu berbincang, Nagea hanya jadi penyimak dan akhirnya tertidur. Tidurlah, jangan bicara lagi. Nanti kakak iparmu terganggu. Jerry pun hanya berbaring dalam posisi terlentang. Andai saja tidak ada adiknya ini. Pria itu pasti sudah berbalik dan memeluk istrinya. Marsha benar-benar pengganggu. Kesalnya, 2 jam kemudian, Nagea terbangun. Dilihatnya penampakan yang kurang mengenakan. Di mana adik iparnya tertidur sambil memeluk lengan suami yang mulai disukainya itu. Belum lagi kaki mulus gadis itu berada di atas kaki suaminya. Ia berikan gulingnya untuk dipeluk oleh Marsha. Saat kembali membaringkan tubuhnya, suaminya itu berbalik dan membuka mata. Hai sayang. Bisiknya, deh gelombang. Dia terbangun, karena gugup, Nagea berbalik memunggungi Jerry. Hei, lihat aku, memaksa tubuh istrinya kembali berhadapan dengannya. Kamu cemburu sama adikku sekarang? Goda Jerry, lalu menarik Nagea masuk ke pelukannya. Aku ingin tidur dengan memeluk istriku. Mendengar itu, Nagea tersenyum dalam dekapan suaminya itu. Ya, harus seperti ini. Peluk aku saat tidur. Nagea lebih memilih menikmati dekapan hangat itu daripada membalas perkataan suaminya. Di sisi lain, ada Marsha yang tengah berpura-pura tidur dan kini memunggungi pasangan itu. Perasaan gadis itu sangat senang mengetahui kemajuan dari hubungan kakaknya itu dengan sang istri. Terima kasih Kak Nagea, aku pastikan kakakku tidak akan mengecewakanmu setelah ini.
Gadis itu pun mulai menutup matanya untuk menikmati tidur yang sebenarnya. Keesokan harinya, Marsha bangun lebih awal daripada sejoli itu. Gadis itu pun keluar dari kamar adem yang terasa penuh kehangatan itu. "Sa, kamu dari mana?" tanya mama yang baru saja keluar dari kamar putrinya itu. Dan tercengang melihat si Tuan Putri berjalan memeluk bantal dan selimutnya. "Dari kamar kakak mah." Jawabnya cuek. "Kakak siapa?" tanya mama, memicingkan mata. "Dari kamar Kak Jerry mah." Menjawab dengan nada santainya. "Kamu, dari kamar Kak Jerry?" tanya mama lagi, dengan tatapan tak percaya, sembari mendekat ke arah putrinya itu. Oh, Marsha mengiyakan dengan rasa penuh percaya diri. Mama, sakit, Marsha mengadu kesakitan, mendapat jeweran mama di telinga berharganya itu. Tolong, mama ampun. Ma, stop. Ferdo datang dan menarik tangan nakal ibunya itu. "Mama, kenapa? Kok adikku dijewer?" Ferdo benar-benar meninggikan suara terhadap ibunya itu. "Kakak, sakit." Aduh, Marsha memegang kupingnya yang memerah. Itu karena dia jahil merusak kebahagiaan pangeran kesatunya mama. "Apa maksud mama? Memangnya Kak Jerry kenapa?" Ferdo menarik adiknya itu untuk memeluknya. "Sudah tahu si abang baru baikan dengan istrinya. Adik kamu ini malah kurang kerjaan ikut nimbrung ke kamar mereka. Makanya mama kesal." "Ya ampun ma, lagi pula mereka tidak keberatan. Kenapa mama jadi marah? Lain kali jangan seperti ini lagi ke Marsha ma. Aku tidak akan membiarkan siapapun membuat adikku meringis kesakitan. Mama pahamkan maksudku?" Fer, kamu bentak mama?" tanya Fema, menunjuk dirinya sendiri. "Ya bukan begitu juga ma, tapi kan, siapa bilang aku tidak keberatan? Aku merasa akan gila karena dia sangat mengganggu malam berhargaku." Kak Jerry tiba-tiba muncul dengan wajah bantalnya. "Ada apa ini?" Hadir pula Papa Juan bersamaan dengan si bontot yang sepertinya masih berusaha mengumpulkan kesadarannya di pagi buta ini. "Pah, anak gadis ini, dia mengganggu malam pertama abangnya." Aduh sang mama ke suaminya itu. "Apa itu benar Jer, yang mama bilang?" tanya Papa pada Jerry. "Iya, benar, dia datang ke kamar kami ingin tidur bersama." Jerry melapor. "Kakak, tapi kan aku sudah janji sekali saja, kenapa kakak marah sekarang?" "Itu supaya kamu tidak mengulanginya, Sa." "Lalu kenapa kakak tidak mengusirku tadi malam? Kenapa sekarang baru bilang keberatan?" "Itu karena kakak sayang kamu. Mana tega kakak mengusirmu." "Ya sudah, Sa, berjanjilah tidak mengulanginya." Titah Papa dan Marsha sudah pasti mengiyakan. Tunggu, apa yang diributkan ini? Apa itu malam pertama?" Abner bertanya dengan wajah polosnya. "Astaga, Papa sampai lupa, di sini ada bocah." "Abner, malam pertama itu sama dengan bulan madu." "Jelas Papa, singkat. Dan kalau abang kamu berhasil malam pertama, artinya kau akan segera jadi paman. Kau mengerti?" "Jelas Mama pula. Ada apa ini?" Sang menantu satu-satunya itu baru keluar dari kamar dan sedikit bingung kenapa keluarga ini sudah nampak tegang sepagi ini. "Selamat pagi kakak ipar, kembalilah lagi ke kamar, lanjutkan malam pertama bersama Bang Jerry. Aku ingin segera menjadi paman." Sapaan berujung perintah itu keluar dengan polosnya dari bibir menyebalkan si bontot. Apa maksudnya?" Nagea nampak sedikit menahan malu.
Yah, sudah bubar. Mama mau bikin sarapan. Mama berusaha menyudahi drama pagi itu sebelum terlanjur jadi runyam. Tapi Mama belum minta maaf pada adikku. Kalimat yang berasal dari Kak Ferdo itu terpaksa membuat Mama menghentikan langkah. Ya sudah sah, Mama minta maaf ya sayang. Berjanjilah tidak membuat Mama kesal setelah ini. Iya Mah, jawab Marsha, patuh. Sayang, mau kemana? Karena baru dibahas, aku jadi ingin menyeretmu ke kamar. Jerry menahan istrinya yang hendak menyusul Mama untuk membuat sarapan. Jangan gila, ini sudah pagi. Jadi nanti malam sudah boleh? Bisiknya lagi. Ferdo segera meraih saat mengetahui ponselnya berbunyi. Meski hanya bunyi sekali, pria itu tetap peka akan pendengarannya. Melina sayang, mari kita ketemu sore nanti, saat aku pulang magang. Ferdo, ya senyum senanglah, pacarnya ngajak ketemu lebih dulu, tidak biasanya. Ferdo pun mengirim pesan balasan, oke sayang, aku harus menyiapkan hadiah untuknya. Dia sudah berinisiatif mengajakku bertemu, ini harus dihargai. Pria itu lalu menikmati makan siangnya bersama sang sekretaris. Pak, pacar Anda mengajak bertemu? Tebak Bayu, sekretaris Ferdo itu. Iya nih B, aku merasa senang. Saya tahu, itu terlihat di wajah Anda. Oh ya. Ferdo lalu menyentuh wajahnya sendiri. Lalu, hadiah apa yang harus saya cari untuk Anda berikan padanya Pak? Aku heran, kenapa kau selalu bisa menebak isi kepalaku? Apa di wajahku tertulis bahwa ingin memberinya hadiah? Saya hanya menebak Pak, ujar Bayu dengan sikap tenangnya. Begini, setelah ini, kembalilah ke hotel. Aku sendiri yang akan mencari hadiah untuk pacarku. Bayu pun mengiyakan perintah atasannya itu. Di posisi lain, Melina terlihat sangat tidak fokus, seperti ada beban besar yang sedang ia tanggung sendiri. Beberapa kali gadis itu ditegur oleh teman-temannya agar kembali fokus. Mel, apa kamu kurang sehat? Iya, sedikit, bohongnya. Mungkin kamu pulang saja Mel, kasihan kamu. Tidak apa, setengah jam lagi juga selesai. Malam harinya, pukul 7. Warung bakso nuklir. Melina sudah duduk manis di warung sempit itu, menunggu kedatangan Ferdo. Apa benar ini tempatnya? Apa ini, sekarang warung bakso? Ferdo terlihat melirik penampilannya, yang benar-benar tidak sesuai untuk dikenakan saat memasuki warung kelas rakyat jelata di hadapannya ini. Ia pun membuka satu kancing atas kemeja yang ia kenakan dan menanggalkan jas kualitas supernya. Meninggalkannya di dalam mobil. Orang-orang akan mengira aku kurang waras saat berpenampilan sekeren ini lalu makan malam di warung penuh polusi ini. Ark, resiko punya pacar yang berasal dari kelas menengah ke bawah. Untung aku sayang kamu. Gerutunya, demi Melina, apapun deh. Ferdo lalu masuk ke warung itu yang ternyata sang kekasih sudah menunggunya di dalam. Terlihat mas tukang bakso saling melirik setelah melihat kedatangan Ferdo. Entah apa yang mereka pikirkan tentang pria tampan itu. Mas, baksonya 2 porsi. Seru Melina. Beberapa menit kemudian, 2 mangkuk bakso diletakkan di hadapan pasangan itu. Sayang, jangan banyak-banyak sambelnya. Ingat kamu itu baru sembuh. Ferdo mengungkapkan rasa khawatirnya karena pacarnya memasukkan sambal.
yang menurutnya berlebihan untuk gadis itu dicampur ke dalam kuah baksonya. Tidak apa, aku sudah sembuh. Kenapa aku merasa dia sangat kalem malam ini? Batin Ferdo bertanya, karena menangkap sedikit perubahan dari sikap pacarnya. Setelah menyelesaikan acara makan bakso yang hanya ada keheningan itu, keduanya pun keluar dari warung itu setelah menyelesaikan pembayaran. Dengan sigap, Ferdo membukakan pintu mobil untuk kekasihnya itu, namun Melina sepertinya tidak berniat untuk masuk. Sayang, masuklah, mau aku gendong? Ayo kita putus. Apa? Ferdo terlihat berusaha mengusir keterkejutannya. Aku bilang, kita putus saja. Hah, jangan akting sayang, masuklah, kita mau pulang. Aku bilang, ayo kita putus. Lagi Melina mengatakan hal yang sama. Mel, kamu habis keracunan pentol nuklir, atau jangan kamu dipelet sama abang-abang tukang bakso itu? Pulanglah, hubungan kita sampai di sini saja. Aku merasa kita tidak cocok. Cih, selera humormu sangat buruk, jangan bercanda sayang. Aku tidak main-main, aku serius, Mel. Ferdo mulai mendekat. Kamu kenapa? Aku capek, aku tidak bisa lanjut sama kamu. Melina lalu mengambil ponselnya dari dalam tas dan meletakkan ponsel pemberian Ferdo tersebut di atas jok, lengkap dengan kotaknya. Mel, jangan begini. Apa alasanmu? Aku tidak bisa putus gitu aja. Aku bilang, aku sudah capek berusaha menyukai kamu. Tapi ternyata aku tidak menyukai kamu sebagai pria. Kamu hanya kakak dari sahabatku. Tidak lebih. Melina pun menghilang bersama dengan supir taksi yang menjemputnya. Meninggalkan Ferdo yang hanya berdiri mematung, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Di tempat lain, Mama Fema bersama dengan menantunya memasuki hotel milik anak sulungnya itu. Ma, kita mau apa kesini? Tanya Nagea. Kita mau double date sayang, kamu sama Jerry dan Mama sama Papa. Begitulah jawaban Mama Fema. Keduanya pun memasuki restoran hotel tersebut dan benar saja, Papa sudah menunggu di sana bersama putranya. Melihat kedatangan istri mereka, dua pria itu berdiri di tempat. Terlihat Papa Juan merentangkan tangannya, menyambut sang istri. Papa sayang, kalian sudah lama menunggu? Mama Fema masuk ke dalam pelukan suaminya tanpa sungkan. Idemu ini tidak akan berhasil untuk anak kaku itu, bisik Juan ke telinga istrinya. Keduanya berharap Jerry dan Nagea akan melakukan hal yang sama. Namun pasangan muda itu malah hanya berdiam diri menyaksikan kemesraan kedua orang tuanya itu. Duduklah, suruh Juan kepada Jerry dan Nagea. Double date dengan dinner romantis itu berlangsung hening. Mama dan Papa akan pulang, tapi kalian berdua akan tinggal di hotel ini. Akhirnya Mama Fema mengutarakan inti dari maksud kencan ini. Ma, apa maksudnya? Tanya Jerry, tenang, ini. Papa Juan menyodorkan sebuah kart kepada Jerry. Cih, Pa, Ma, kalian apa-apaan? Aku punya kamar sendiri di hotel ini. Jerry merasa lucu karena mendapatkan sebuah kunci untuk menginap di hotel miliknya sendiri. Sayang, kalian berdua harus menikmati malam ini. Mama menyentuh jemari menantunya itu dengan ekspresi wajah penuh harap. Excited sekali mertua aku menyiapkan malam pertamaku. Sepeninggalan Papa Juan dan Mama Fema, kini Jerry dan istrinya berdua saja dengan perasaan canggung. Jadi bagaimana? Tanya Nagea, mengusir perasaan tak jelasnya. Terserah kamu Nagea. Ini, pergilah ke kamar yang mereka maksud itu.
Aku akan menyusulmu. Jerry menyodorkan kartu kunci yang tadi dia terima dari Papa Juan. Apa, dia memintaku ke sana lebih dulu? Oh, baiklah. Sebaiknya nikmati malam ini seperti kata mereka. Jika tidak, Mama dan Papa pasti kecewa. Nagea lalu pergi dari hadapan suaminya. Sementara Jerry, ia kembali ke ruangannya untuk mengambil sesuatu yang sudah dari lama ingin ia berikan kepada istrinya. Tiba di kamar yang dimaksud oleh kedua mertuanya, Nagea segera saja membuka pintu. Wah, kamar apa ini? Pasti ini kerjaan Mama. Baiklah, mari kita nikmati malam ini dengan bahagia. Nagea pun melangkah pasti memasuki kamar yang sudah disiapkan untuk malam pertamanya itu. Oke, ini malam pertamaku yang berharga. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Bunyi sebuah notif pada ponselnya, Nagea langsung membukanya. Mama. Sayang, pakai linge yang tersedia di lemari. Kenakan yang berwarna merah. Mama pastikan. Suami kamu akan terpesona dan hanya akan melihatmu. Nagea tertawa geli membaca pesan teror ibu mertuanya itu. Ya iyalah Ma, dia mau lihat siapa lagi di kamar ini selain aku? Batinnya. Segera ia membuka lemari dan benar, di sana sudah tersedia beberapa linge. Warna merah, itulah yang dipilih oleh Nagea, menuruti ajaran sang ibu mertua. Setelah membersihkan diri dengan buru-buru, tanpa basa-basi ia mengenakan hot linge. Itu. Wow, apa dia tidak akan langsung menyerangku saat melihatku nanti? Nagea bergumam, menatap penampilan panasnya. Ah, itu pasti suamiku. Nagea terlihat mengatur napas sebelum bertemu muka dengan suaminya itu. Pintu terbuka bahkan sebelum Nagea membukanya. Kamu bisa masuk? Terkejut melihat suaminya. Begitupun dengan Jerry, pria itu mematung sejenak melihat penampilan istrinya. Apa dia berusaha menggodaku? Yang benar saja, sangat tidak sopan. Nagea, apa kau sedang kepanasan? Jerry menyoroti penampilan istrinya itu dengan tatapan penuh arti. Apa, kepanasan? Dia bahkan tidak mengerti ini adalah kode. Bukan, tapi Mama menyiapkan pakaian tidur ini untukku, jadi aku mengenakannya. Jawab Nagea, cuek. Ia lalu naik ke tempat tidur dan menarik selimut. Istriku terlihat menggemaskan. Nagea, aku akan mandi dulu. Iya, mandi saja. Setelah menyelesaikan acara mandinya, Jerry mengambil hairdryer untuk mengeringkan rambut. Nagea yang pengertian, berinisiatif untuk membantu suaminya itu. Biar aku membantumu, duduklah. Entah sengaja atau apa, Nagea membuat posisi mereka saling berhadapan. Nagea. Apa, kamu sudah tidak merasa jijik terhadapku? Gelombang. Wanita itu menghentikan aktivitas tangannya. Aku sadar, setiap orang memiliki cerita hidup masing-masing. Begitu juga denganmu. Kamu punya sisi gelap dalam hidupmu, aku hanya bisa belajar menerima itu. Awalnya, aku memang merasa jijik karena kamu adalah pria yang sudah berulang kali tidur dengan wanita yang berbeda. Tapi, aku akan belajar menerima masa lalumu itu, dengan harapan kamu tidak mengulanginya lagi. Pria itu memeluk erat istrinya. Aku sudah tidak pernah lakukan kesalahan itu sayang. Setelah memutuskan untuk nikahi kamu, aku tidak pernah mengulanginya. Benarkah?
Jerry mengangguk. Kamu yakin setelah ini tidak ada wanita yang datang dan meminta pertanggungjawabanmu? Sayang, kamu tuh kebanyakan nonton drama tentang pengkhianatan ya. Kupastilan tidak akan ada sayang. Aku tidak pernah meninggalkan benihku setetes pun di salah satu wanita di luar sana. Oke, aku akan mempercayai itu. Tapi ingat, kesempatan kamu cuma satu. Kalau kamu berani mengulangi perbuatan jahat itu, aku akan pergi. Ini bukan ancaman tapi peringatan. SSU, ayo hanya pikirkan tentang kita sayang. Jangan pikirkan hal lain sekarang. Mulai sekarang, hanya ada kita berdua. Jerry menahan tengkuk Nagea dan mendekatkan wajahnya. I love you, Nagea. Menatap intens wajah istrinya. I love you too. Jerry menyerang Nagea dengan hot kissing. Pria itu melumat abis bibir itu dengan liarnya, seperti orang kelaparan. Dengan perlahan ia tuntun tubuh istrinya itu untuk berbaring di atas tempat tidur. Tidak hanya bibirnya, tangan pria itu kini turut aktif, mulai menjelajah setiap bagian yang ia inginkan. Suara enak mulai terdengar, membuat Jerry semakin bersemangat. Kak Jer, panggil Nagea, mulai terdengar seperti orang mabuk. Berhenti memanggilku kakak, sayang. Panggil aku sayang, cinta, suamiku, atau panggil namaku saja, Pria itu mulai mencopot pakaian tipis itu dari tubuh istrinya. Melihat tubuh polos istrinya, membuat Jerry semakin menegang. Tubuhmu sangat menggoda sayang, bisiknya. Sentuhan nikmat yang ia berikan benar-benar membuat Nagea dimabukkan. Wanita itu hanya mampu menikmati dengan mata tertutup, tanpa tahu apa yang harus ia lakukan. Nagea sayang, bersiaplah, aku akan masuk. Kembali berbisik, wanita itu hanya mengangguk pelan. Ini sakit, tahan sayang, sebentar lagi akan berubah jadi enak. Apa itu yang mengalir di bawahku? Mungkin aku lagi PMS. Bukan sayang, kamu lupa ya, itu karena ini malam pertama kamu. Astaga, bagaimana aku bisa lupa dengan yang namanya darah keperawanan? Nagea tersadar bahwa dirinya terlalu polos. Bagaimana sekarang? Apa masih sakit sayang? Nagea menggeleng. Ini nak. Menjawab sekenanya, lalu tersenyum malu. Sayang. Keduanya sudah tiba di klimaksnya masing-masing. Ciuman hangat mendarat di kening Nagea. Terima kasih, Nagea sayang. Keesokan paginya, Nagea terbangun. Wajah tampan suaminya itu telah tersuguhkan di depan mata. Pria itu masih tertidur, saking lelahnya bekerja keras tadi malam, dan hanya dirinya saja yang aktif bekerja sendirian. Hei, selamat pagi, suamiku. Bersambung.